Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan peserta didik baru SMP Bakti Pertiwi tahun pelajaran 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini, nanda-nanda yang tidak berkesempatan untuk mengikuti MPLS secara online dengan Zoom, maka bisa melihat materinya pada channel berikut, yaitu pengenalan tentang profil singkat SMP Bakti Pertiwi. Nah, kalau dilihat di sini ada foto ya. Ini foto diambil dari arah kantor, jadi bisa melihat secara keseluruhan halaman SMP Bakti Pertiwi dan juga sekilas tentang gedungnya. Baik, jika dikatakan SMP Bakti Pertiwi itu seberapa luas sih, semuanya akan dibahas secara tuntas di sini, walaupun singkat insya Allah tuntas, sehingga Nanda memiliki gambaran, oh ini tas sekolahku nanti yang akan aku datangi. Jadi karena ada pepatah mengatakan, apabila tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau Nanda tidak sayang, takutnya nanti tidak kerasan. Padahal nyaman sekali loh di SMP Bakti Pertiwi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sejarah singkat berdirinya SMP Bakti Pertiwi. Kita sering menyingkat Bakti Pertiwi itu dengan BP. B dari kata baktinya, P itu adalah Pertiwinya. Maka kalau mendengar SMP BP, itu maksudnya SMP Bakti Pertiwi ya. Awal sekali yang mendirikan Yayasan SMP Bakti Pertiwi itu adalah PT Powergen ketika itu. Ini adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang listrik. Kita tahu ya, di Python ada PLTU. Nah, salah satu perusahaan di sana ada yang namanya Powergen kala itu dan membentuk Yayasan SMP Bakti Pertiwi. Bersama-sama dengan masyarakat akhirnya mendirikan sekolah tercinta kita ini. Nah, setelah PT Powergen itu selesai masa kerjanya, kemudian dilanjutkanlah oleh PT YTL Jawa Power. Jadi bagaimana SMP Bakti Pertiwi yang sudah dibuat dan didirikan itu, walaupun perusahaan pertama yang mensupport sudah selesai, namun PT YTL dan Jawa Power masih tetap mensupport keberadaan SMP Bakti Pertiwi sampai sekarang. Nah, kemudian ketika SMP Bakti Pertiwi selesai, lulusan pertama banyak masyarakat yang meminta, sangat menyayangkan apabila keberlangsungan pendidikan yang sudah selama 3 tahun dibina, dipupuk, setelah itu hilang begitu saja. Maka dari itu PT YTL dan Jawa Power akhirnya mendirikan SMA Tunas Luhur, sehingga bisa dikatakan bahwa SMP Bakti Pertiwi dan SMA Tunas Luhur itu adalah saudara kandung, satu orang tua. Baik, kita kembali ke SMP Bakti Pertiwi ya. Jadi SMP Bakti Pertiwi awal ketika didirikan itu dimulai dengan 13 siswa pada tahun 2003 dan Dewan Guru atau pengajar yang ada ketika itu sebanyak 10 guru dan 1 kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya itu Ustadz Supriyadi ketika itu, yang sudah kita kenalkan di bagian struktur dan pengenalan guru ya. Beliau adalah kepala sekolah pertama. Nah, seiring berjalannya waktu kita berusaha untuk membuat 13 siswa ini betul-betul seperti apa keinginan atau visi misi yang diinginkan oleh sekolah. Dan alhamdulillah pada tahun kedua meningkat ketertarikan masyarakat untuk bergabung dan menyekolahkan putra-putrinya di SMP Bakti Pertiwi. Dan akhirnya tercapailah tahun kedua sebanyak 33 siswa. Dan seiring berjalannya waktu kita terus menempa dan menjadikan mereka sebagai siswa yang berprestasi. Bisa dilihat keberhasilannya, apa yang diraih oleh
putra-putrinya. Alhamdulillah kepercayaan itu meningkat. Di tahun ketiga, jumlah pendaftar atau siswa yang masuk ke SMP Bakti Pertiwi itu sebanyak 50 siswa. Sehingga satu rombel itu bisa menjadi 2 kelas. Itu pertama kalinya. Berarti tahun 2005. Dan sampai dengan 2013 kita tidak merubah pagunya. Jadi tetap menerima 50 siswa saja. Namun seiring berjalannya waktu banyak desakan dari masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di SMP Bakti Pertiwi dan meminta tambahan kuota. Alhamdulillah ketika itu kita diizinkan oleh yayasan dan juga oleh perusahaan sebagai supporting stakeholder dalam hal ini uh, menambah siswanya dan jadilah sejak tahun 2014 SMP Bakti Pertiwi menerima 3 kelas setiap tahunnya dan sampai sekarang alhamdulillah. Dan Nanda sendiri untuk tahun 2020-2021 jumlah teman-temannya di kelas 7 sebanyak 84 orang ya. Itu banyak sekali. Terima kasih. Dan untuk masalah kepioneran, jadi pada tahun 2012 kami menjadi CIEC atau singkatan dari Center, maaf bukan singkatan ya. CIEC itu apa? Itu adalah Center Ujian Cambridge untuk lower secondary. Lower secondary itu berarti tingkat SMP. Jadi kita menjadi center atau pusat ujian dari Cambridge. Cambridge itu apa? Cambridge ini adalah kurikulum internasional yang kita pakai dalam program ICP, International Class Program. Nah, tidak puas dengan satu hal, kita selalu melakukan evaluasi sehingga tahun 2018 kita memutuskan untuk mengganti kurikulum Cambridge yang sudah kita pakai sebelumnya dengan ICAS. Jadi ICAS itu sendiri merupakan lembaga yang menyediakan assessment juga yang asalnya dari Australia. Nah, kalau Cambridge itu asalnya dari Inggris, nah kalau ini dari Australia. Sama-sama internasional. ICAS ini singkatan dari International Competition and Assessments for Schools. Jadi seperti itu. Nah, untuk tahun sekarang kita kembali melakukan evaluasi terhadap penyedia kurikulum yang kita pakai. Apakah masih sesuai dengan dunia anak-anak kita atau tidak, sehingga lewat program kerja, rapat program kerja yang sudah kita lakukan, akhirnya kita sepakat untuk mengganti ICAS yang sudah kita pakai, yaitu dengan IELTS atau TOEFL Preparation for Beginner. Tentunya ini untuk pemula, nanti kita sesuaikan dengan usia Nanda semua, sehingga kemampuan berbahasa Inggris itu memiliki kembali lagi ukuran dan standarnya secara internasional. Baik, berikutnya, nah ini adalah data tentang SMP Bakti Pertiwi. Jadi nama sekolahnya memang SMP Bakti Pertiwi. Dah seperti itu. Kalau ditanyakan alamatnya, Jalan Pakuniran Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsinya Jawa Timur. Nah itu nomor teleponnya, ini nomor telepon kantor ya, 0335 77 4616. Kepala sekolahnya bernama M. Disin Asmoyo SP. Alhamdulillah sampai sekarang lembaga kita terakreditasi A. Nah, luas lahannya memang kalau dilihat kita merupakan sekolah kecil, jadi dua hanya memiliki luas 2.900 meter persegi dengan luas bangunan 820 meter persegi, sehingga kita memiliki prinsip selalu bahwa kecil itu indah, small is beautiful. Jadi walaupun kita kecil tapi mentes, kita ingin menggaungkan selalu seperti itu. Nah,
Mengenai jumlah guru, total guru yang ada di SMP Bakti Pertiwi itu ada 19 orang, terbagi menjadi pengajar beberapa mapel. Tapi kita juga memiliki guru Al-Quran dalam hal ini. Jadi khusus untuk yang mengajarkan Al-Quran di pagi hari, membimbing Nanda dengan berbagai macam tingkat kemampuan bacanya, kita memiliki 15 guru Al-Quran. Jadi imbang antara guru mata pelajaran dengan guru mengajinya, jumlahnya itu imbang. Kemudian kita memiliki jumlah tenaga administrasi itu ada 5. Dan total jumlah siswa untuk tahun pelajaran sekarang sejumlah 245 orang. Jadi itu mulai dari kelas 7, 8, dan 9. Dan jumlah pesuruh beserta penjaga sekolah yang selalu menjaga keindahan kita selain Nanda dan para guru ya, itu ada 3 orang. Nah, ini adalah denah sekolahnya. Jadi bisa dilihat kalau Nanda nanti masuk dari arah sini, menoleh ke kanan, di sana ada langsung terlihat musola putri. Yang ini adalah musola putri ya. Nah, ketika Nanda masuk ke arah sini nanti di sini ada lapangan. Nah, lapangan ini adalah lapangan bola basket memang, namun secara keseluruhan ketika kita berolahraga ada di tempat ini dan melaksanakan morning appeal, apel pagi hari Senin atau upacara juga ada di lapangan sini. Jadi ini menghadap ke selatan kalau ke arah sini Nanda ya. Nah, kalau Nanda melihat terus dari arah basket, maka akan ada 2 kantor. Kantor yang ini adalah kantor guru, jadi semua guru akan berada di sini. Dan yang di sebelah sini adalah kantor, ada bagian administrasi, ada kantornya kepala sekolah, ada kantor wakil kepala sekolah, bersama juga ada ruang bimbingan konseling di sebelah sini. Nah, kalau kita keluar dari sini, nanti menuju gedung, lurus dari arah gerbang, maka ada gedung utama. Gedung utama di sini adalah tempat dari kelas, ada 2 lantai. Jadi baris pertama ini adalah lantai pertama atau lantai bawah. Jadi di sini kalau dilihat di ujung ada kelas 9A, 9B, 9C. Nah, di sini ada koridor tengah dan ada tangga penghubung untuk menuju lantai 2. Nah, di lantai 2 di sini ada 2 tangga, 2 anak tangga. Jadi yang sebelah kanan nanti untuk siswa putra naik dan sebelah kiri adalah siswa putri naik. Jadi nggak boleh campur ya. Dan di sebelah dari koridor, sebelah kanannya koridor, nanti ada kelas 8A, kelas 8B, dan 8C. Terus kelas 7 di mana Ustazah? Kelas 7-nya naik. Jadi dari koridor tengah ini naik tangga ke koridor tengah bagian atas. Kemudian di sebelah koridor itu langsung kelas 8C. 8B di tengah. Kelas 7. Kelas 7C, kelas 7B di tengah, dan kelas 7A-nya di ujung. Jadi sebelah sini. Jadi nanti kalau Nanda di pembelajaran normal dan menempati kelas masing-masing, maka kelas Nanda ada di lantai 2 ya. Nah, di sebelah kanan koridor di sini ada lab komputer atau lab IT, dan di sini perpustakaan. Kemudian di ujung sendiri ada lab IPA. Sudah, ada 2 lantai saja. Terus yang bagian belakang di sini apa? Ini bukan lantai 3 ya, tapi ini lantai 1, jadi bagian belakang. Nah, di bagian belakang dari gedung utama ini kita pakai sebagai tempat untuk makan siang. Oke. Nah, ada kantin di pojok sini. Dan di sini adalah parkir sepeda guru dan siswa. Di sini juga parkir sepeda guru dan siswa. Jadi kalau Nanda mau parkir sepedanya nanti bisa langsung menuju ke sebelah gedung utama ya. Baik, kita perkenalkan lagi yang sebelah atas. Nah, di sini juga biasa kita pakai untuk tempat makan.
jadi bergulir nanti ya, bergantian. Bisa putri di sini dulu, kemudian putra di sini, atau sebaliknya diganti bulan berikutnya putrinya di sini, putranya di sini. Jadi nanti akan ada yang mengatur. Nah, di bagian sini adalah perpustakaan, dan ini adalah gedung musola. Di bawah musola dan di sebelahnya ada ruang OSIS, di sebelah lagi adalah tempat wudhu. Ada kamar mandi putra dan putri di sebelah musola di sini. Nah, ini juga lantai 2, jadi kalau kita naik ke atasnya lagi, maka akan ada ruang UNBK. Jadi dulu kita sebutnya sebagai ruang UNBK karena memang dipakai untuk UNAS. Jadi ini adalah ruang yang berisi laptop yang dipakai untuk ujian nasional atau ujian akhir. Di sini ada ruang meeting di sebelahnya untuk di lantai 2. Jadi seperti itu denah singkatnya tentang SMP Bakti Pertiwi. Baik, berikutnya adalah visi dan misi dari SMP Bakti Pertiwi. Nah, kalian dimasukkan atau sekolah di SMP Bakti Pertiwi, tentunya orang tua memiliki tujuan. Tujuannya dilihat dari mana? Dilihat dari visi dan misi sekolahnya. Apa sih misi itu? Apa sih visi itu? Nah, kalau secara singkat bisa dijelaskan bahwa visi itu adalah cita-cita. Apa sih cita-citanya sekolah itu untuk siswanya nanti kalau mereka itu lulus dari SMP Bakti Pertiwi? Nah, jadi pertama, sekolah itu memiliki cita-cita untuk mewujudkan siswanya menjadi siswa yang bertakwa. Itu pertama. Yang kedua, mempunyai prestasi akademis yang tinggi. Jadi bertakwa dulu, baru prestasi. Berikutnya adalah memiliki kecakapan hidup. Dan yang terakhir, berwawasan lingkungan. Sudah. Jadi cita-citanya 4. Kalian lulus, 1. Diharapkan kalian itu memiliki ketakwaan, memiliki prestasi yang tinggi, kecakapan hidupnya juga dapat, dan juga berwawasan lingkungan. Simple. Nah, bagaimana caranya agar visi atau cita-cita itu tercapai? Tentunya sekolah memiliki misi. Yang pertama, mewujudkan siswa yang bertakwa. Bagaimana misinya? Maka kita membuat sekolah ini menanamkan nilai-nilai religi. Contohnya seperti apa? Nilai religi itu berarti nilai keagamaan. Contoh singkatnya, Anda harus bisa mengaji, itu yang pertama. Makanya di sekolah awal sebelum mulai pembelajaran, Anda harus mengaji dulu. Ada kelas mengajinya dan semua siswa bersamaan ikut sesuai dengan kemampuan mengajinya masing-masing. Gurunya juga masing-masing. Di sekolah juga ada istighosah bersama. Setiap hari Jumat, Legi, kita berdoa. Dan di sekolah juga melaksanakan sholat duha. Sholat berjamaah duhur, sholat berjamaah asar. Itu semuanya adalah merupakan bentuk dari nilai-nilai religi yang ditanamkan kepada siswa. Dan tidak lupa, hafalan surat-surat pendek sebelum mengaji. Itu semua merupakan bentuk-bentuk kegiatan untuk mewujudkan Nanda menjadi siswa yang bertakwa. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membuat Nanda itu memiliki karakter mulia. Maka misi kita adalah sebagai sekolah yang menanamkan karakter akhlak mulia. Ada banyak peraturan
tentang akhlak, adab makan, adab terhadap guru, adab terhadap teman, semuanya dibekalkan kepada Nanda. Tinggal Nanda mau melaksanakan itu apa tidak. Maka kita tetap menuntun bagaimana nantinya Nanda itu memiliki karakter akhlak mulia. Jadi itu adalah misi pertama, agar bisa mewujudkan siswa yang bertakwa. Misi yang kedua, bagaimana agar Nanda memiliki prestasi akademis yang tinggi. Nah, seperti masa sekarang, Nanda tidak bisa hadir ke sekolah karena kita sedang ada dalam pandemi COVID-19. Apakah pembelajaran berhenti? Oh, tentu tidak. Karena sekolah mengedepankan inovasi dalam pembelajaran. Caranya gimana? Kita menggunakan aplikasi Zoom. Pembelajarannya tatap mukanya dengan Zoom, dan nanti materi beserta latihan-latihannya ada dalam aplikasi yang namanya Moodle. Jadi Nanda juga harus familiar ya, harus akrab dengan dua aplikasi ini, yaitu Zoom dan Moodle, karena ini yang kita pakai untuk pembelajaran nantinya. Berikutnya adalah menguatkan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional. Nah, Nanda sekolah di SMP Bakti Pertiwi tidak hanya diajari kurikulum nasional. Pembelajaran kita, kurikulum nasional ada 11 mata pelajaran. Masih ada tambahan lain, yaitu kurikulum internasionalnya. Di sini Nanda akan diikutkan program TOEFL atau IELTS preparation ya, seperti yang sudah jelaskan di awal. Nah, dengan hal-hal yang berkaitan pembelajaran tersebut, harapannya prestasi akademis yang tinggi itu bisa Nanda raih ketika Nanda sekolah di SMP Bakti Pertiwi. Misi yang ketiga, yaitu untuk mewujudkan Nanda yang memiliki keterampilan hidup ya. Nah, pioner dalam pelaksanaan keterampilan hidup. Jadi kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang juga di sana bisa memberikan keterampilan hidup buat Nanda. Contoh, kita ada divisi yang namanya English Environment. Jadi itu adalah sebuah divisi yang memang menyiapkan Nanda skill berbahasa Inggris. Jadi dari awal, kalau kelas 7 di sekolahnya belum ada bahasa Inggris, tidak usah takut, nanti ada yang menemani, memandu bagaimana keterampilan berbahasa Inggris itu bisa Nanda raih. Ada kelas tata boga untuk ekstranya. Nah, itu juga memberikan keterampilan hidup loh. Jadi setidaknya membuat kuis sederhana bagaimana gitu ya, dan banyak kegiatan yang lain. Oke. Misi keempat adalah bagaimana mewujudkan Nanda yang berwawasan lingkungan. Nah, di misi keempat kita itu menanamkan kesadaran terhadap pencegahan dan pencemaran kerusakan lingkungan. Masih ingat ya, kita ada divisi Adiwiyata yang akan membimbing Nanda bagaimana Nanda bisa cinta akan lingkungan. Nah, kemudian kita juga menggerakkan kesadaran pentingnya mengelola sampah. Sampah tidak bisa dihindari, namun lebih penting lagi kalau kita bisa mengelola sampah itu sendiri. Dan juga melestarikan kekhasan tanaman lokal. Nah, jika 3 misi ini tercapai, harapannya Nanda memiliki wawasan terhadap lingkungan yang baik. Nah, di sini bisa terlihat kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah jika kita sudah masuk tatap muka di sekolah secara normal ya. Jadi di awal kita mulai jam pembelajaran itu 6.30 sampai 7.45. Namun isinya adalah kiroati. Jadi mengaji, kita menggunakan sistem kiroati. Kemudian setelah selesai mengaji jam 7.45 sampai 9.05 itu pembelajaran. Jadi 2 jam pelajaran ya pertama. Kemudian kita break, istirahat. Di sini Nanda bisa
melaksanakan sholat duha bagi yang belum sholat duha bersama guru ngajinya, dan juga bisa mungkin berbelanja di kantin atau bermain, nah di jam break sini. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran lagi jam 3, jam 9.25 sampai 12.05 di kelas. Jadi ada 4 jam pelajaran. Dan setelah itu kita istirahat, sholat, dan makan siang di sekolah pada jam 12.05 sampai dengan 12.50. Di sini ada English, ada program dari bahasa Inggris juga ketika Nanda sholat duhur ya. Nanti juga akan diberitahu teknisnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran lagi pada jam 12.50 sampai 15.30. Jadi ada beberapa pelajaran yang dilakukan di sini, dan juga ada ekstra kurikuler yang dilakukan pada jam setelah duhur, terutama hari Rabu untuk ekstra kurikuler yang pilihan, dan hari Jumat adalah ekstra kurikuler wajib pramuka ya. Dan setelah itu pembelajaran selesai jam 15.30 kita sholat asar berjamaah, ada tausiah juga yang dilakukan oleh siswa secara bergiliran sampai selesai, kemudian Nanda diperkenankan untuk pulang ke rumah masing-masing. Jadi secara singkat kegiatan sekolah seperti itu, namun setiap harinya ada berbagai macam kegiatan, nanti ada jadwalnya ya. Nah, ini adalah wali kelas yang akan menemani Nanda. Jadi kelas 7A ada Ustazah Sulis, kelas 7B ada Ustadz Hairudin, kelas 7C ada Ustadz Muladi. Nah, ini adalah wali kelas 8 dan kelas 9. Nah, ini harus hafal wajahnya karena sudah diperkenalkan di slide tentang guru ya. Ya, tapi setidaknya Nanda tahu wali kelasnya masing-masing di kelas 7. Jadi total semuanya ada 9 kelas. Baik, agar semua hal yang sudah kita canangkan, kita rencanakan, kemudian kita programkan, itu bisa tercapai dan mencapai visi beserta misi sekolah dan juga orang tua, maka kita membutuhkan komitmen yang kuat dalam hal ini. Jadi ada golden triangle, bilang kita punya buku penghubung agar orang tua dan sekolah masih tetap bisa memantau kegiatan siswa. Kita juga memiliki program silmi, silaturahmi Qurani. Jadi di sini khusus untuk kelas 7 dan kelas 8. Terus kemudian ada hot meal, khataman Quran, ini khusus untuk kelas 9. Ada home visit yang dilakukan oleh sekolah ke rumah siswa. Jadi nanti bisa dihubungi kalau sekolah ingin home visit ke rumah Nanda, tentunya kita hubungi orang tua dulu ya. Dan masih banyak program yang lain. Jadi antara sekolah, orang tua, dan Nanda sebagai siswa harus bisa sama-sama berkomitmen dan bekerja sama agar apa yang kita cita-citakan semuanya terwujud. Baik, demikianlah slide tentang profil singkat SMP Bakti Pertiwi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Nanda memiliki gambaran tentang sekolah yang baru. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan menjadi keluarga besar SMP Bakti Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.